Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua di episode ini. Kita akan membahas sebuah rumah sakit terlarang yang sudah lama terbengkalai. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di tengah pegunungan, berdiri sebuah bangunan tua yang telah lama tak berfungsi sebagai rumah sakit. Rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Mutiara. Dulu dikenal sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan terbaik di wilayahnya. Namun, di balik reputasi gemilangnya, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang mengakibatkan rumah sakit itu akhirnya ditinggalkan menjadi reruntuhan yang dipenuhi cerita-cerita mistis. Awal mula, Rumah Sakit Mutiara dibangun pada tahun 1950-an saat kota tersebut masih berkembang pesat sebagai pusat pertambangan. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk mencari peruntungan di sana, dan rumah sakit itu didirikan untuk melayani mereka. Namun, tak lama setelah rumah sakit itu mulai beroperasi, laporan-laporan aneh mulai bermunculan. Pasien-pasien yang datang dengan penyakit ringan seperti demam atau luka kecil seringkali tidak pernah keluar lagi dari rumah sakit. Mereka dikabarkan meninggal karena komplikasi yang tidak bisa dijelaskan oleh para dokter. Beberapa keluarga korban yang curiga mulai melakukan penyelidikan sendiri. Namun semuanya terhenti ketika mereka mendapati anggota keluarga mereka yang berusaha mencari tahu ikut menghilang. Seorang dokter muda bernama Dr. Randy yang baru dipindahkan ke Rumah Sakit Mutiara pada tahun 1970-an mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menemukan banyak laporan kematian yang tampak tidak wajar. Semuanya terjadi di ruang perawatan yang sama, yakni ruang 104. Pasien yang masuk ke ruang tersebut selalu berakhir dengan kematian mendadak. Dr. Randy mulai bertanya-tanya dan mencoba mencari tahu penyebab sebenarnya. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak teror yang datang menghampirinya. Suatu malam, setelah berhari-hari mempelajari catatan medis lama, ia mendengar suara-suara aneh di lorong rumah sakit. Langkah kaki yang menggema di lantai sape, bayangan yang bergerak meskipun tidak ada orang di sana, dan bisikan pelan yang terus-menerus menyebut namanya. Pada tahun 1980, semakin banyak staf rumah sakit yang mulai merasa ketakutan. Laporan-laporan tentang penampakan hantu, suara tangisan di malam hari, dan bayangan hitam yang muncul di lorong-lorong mulai menyebar. Salah seorang perawat senior, Suster Yuli, bercerita kepada beberapa rekannya tentang kejadian mengerikan yang dialaminya. Suatu malam, saat ia bertugas di shift malam, seorang pasien anak kecil tiba-tiba saja hilang dari tempat tidurnya. Ketika Suster Yuli mencoba mencarinya, ia menemukan bocah itu berdiri di ujung lorong, memandang ke arah pintu ruang 104. Saat ia mendekat, bocah itu berbalik dengan wajah pucat, matanya tampak kosong, dan tanpa bicara ia berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika pintu ruang 104 terbuka, Suster Yuli mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di dalam, menunggu dengan tangan terbuka. Setelah itu, bocah tersebut menghilang, dan ruang 104 pun terkunci rapat. Malam itu adalah malam terakhir Suster Yuli bekerja. Ia keluar dari rumah sakit dengan ketakutan, dan keesokan harinya, ia ditemukan tewas di rumahnya. Penyebab kematiannya tidak pernah dijelaskan dengan gamblang oleh pihak berwenang. Tetapi beberapa orang percaya bahwa arwah dari rumah sakit telah mengikutinya pulang. Berita tentang kematian mendadak itu membuat rumah sakit semakin dikenal sebagai tempat yang angker. Jumlah pasien yang datang semakin menurun, hingga pada suatu saat, rumah sakit itu resmi ditutup karena dianggap tidak aman. Setelah penutupan, tak ada yang berani masuk ke dalam rumah sakit tersebut lagi. Bangunan itu dibiarkan terbengkalai, menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Beberapa tahun kemudian, seorang jurnalis bernama Dita tertarik untuk menyelidiki lebih dalam tentang rumah sakit yang kini dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Angker. Lita telah mendengar berbagai kisah seram dari penduduk setempat, dan instingnya mengatakan bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik semua itu. Dengan tekad yang kuat, Dita memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Ia mengumpulkan informasi dari para mantan staf, keluarga korban, dan penduduk sekitar yang masih mengingat rumah sakit tersebut. Salah satu informasi penting yang didapatkannya adalah tentang seorang pasien bernama Marni, seorang wanita muda yang meninggal secara misterius di ruang 104.
Catatan medis Marni menunjukkan bahwa ia seharusnya sembuh dari penyakitnya. Tetapi entah bagaimana, ia meninggal dengan luka yang tidak bisa dijelaskan. Dita menyadari bahwa semua petunjuk mengarah pada ruang 104, tempat di mana banyak kejadian mengerikan terjadi. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit yang kini sudah menjadi bangunan tua terbengkalai. Di malam itu, Dita membawa kamera dan perlengkapan pencahayaan seadanya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah sakit yang sudah ditutupi oleh debu dan tanaman liar. Suasana di dalam begitu mencekam, dengan suara angin yang berdesir di sela-sela jendela pecah dan gemerisik dedaunan kering di lantai. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Lita tahu, ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Seolah-olah rumah sakit itu hidup dan memperhatikannya. Ketika ia tiba di depan ruang 104, pintunya tertutup rapat dan berkarat. Dia memegang gagang pintu itu dengan tangan gemetar dan mencoba membukanya. Dengan suara berderit yang mengerikan, pintu itu terbuka perlahan. Di dalam ruangan, cahaya lampu senter Lita menerangi dinding yang penuh coretan aneh. Seolah-olah seseorang telah mencoret-coret dengan tangan gemetar. Di tengah ruangan, ia melihat ranjang rumah sakit yang sudah berkarat, dan di atasnya tergeletak sebuah buku catatan tua. Lita memungut buku itu dan mulai membacanya. Buku catatan itu milik Dr. Randy yang menceritakan semua kejadian aneh yang pernah ia saksikan selama bekerja di rumah sakit. Dalam tulisannya, Dr. Randy menyebut tentang pasien-pasien yang selalu merasa diikuti oleh sosok hitam besar setelah mereka dirawat di ruang 104. Dia juga menulis tentang percobaannya untuk menghentikan fenomena itu. Namun semuanya sia-sia. Hingga akhirnya, ia mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ruang 104 dulunya digunakan untuk eksperimen medis ilegal oleh seorang dokter yang sangat ambisius. Dokter tersebut adalah Dr. Aditya, seorang ahli bedah yang terkenal dengan obsesinya terhadap keabadian. Ia sering menggunakan pasien-pasien yang tidak diketahui keluarganya sebagai kelinci percobaan untuk mencari cara agar manusia bisa hidup lebih lama. Namun, eksperimen-eksperimennya selalu berakhir tragis. Setelah kematian demi kematian terjadi, arwah para korban tidak pernah tenang dan menghantui rumah sakit itu. Sebelum Dita bisa membaca lebih jauh, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar mendekat. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Mengawasinya, jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di ruangan itu. Sosok hitam besar, seperti yang dijelaskan dalam buku catatan, muncul di sudut ruangan dengan tubuh tinggi dan mata merah menyala. Sosok itu melangkah mendekatinya. Dita berusaha berlari, namun seolah-olah kakinya tak bisa bergerak. Suara bisikan-bisikan yang tak henti-hentinya menyebut namanya semakin keras. Sosok hitam itu mendekat, dan saat ia meraih bahunya, pandangan Dita mulai kabur. Keesokan harinya, tim pencari menemukan Dita terbaring di depan ruang 104. Tak sadarkan diri, kamera dan peralatannya rusak, dan ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Namun, ia membawa pulang buku catatan dokter Randy yang menjadi satu-satunya bukti bahwa ada sesuatu yang lebih gelap terjadi di rumah sakit Mutiara. Rumah sakit itu tetap ditinggalkan dan tak seorang pun lagi berani mendekat. Namun, misteri di balik ruang 104 terus menghantui mereka yang tahu, dan arwah-arwah korban masih gentayangan mencari jawaban atas nasib tragis yang menimpa mereka. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.